Perkenalkan, nama saya Sri Muhitani dengan NIM 221011030020. Perkenalkan, nama saya Mardini Belita Monsyo, NIM 221011030016. Perkenalkan, nama saya Paulus Arfi Kalangi dengan NIM 221011030008. Perkenalkan, nama saya Patricia Sukmalangit dengan NIM 2210110056. Ada 5 tujuan dari praktikum 12 ini mengenai faktor-faktor abiotik dan biotik, rantai dan jaringan makanan pada suatu ekosistem. Yang pertama, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik suatu ekosistem. Yang kedua, menyebutkan beberapa populasi pada suatu ekosistem. Yang ketiga, menghitung densitas atau kepadatan suatu populasi dalam suatu ekosistem. Yang keempat, menentukan tingkatan trofik pada suatu komunitas. Yang kelima, menyusun rantai dan jaringan makanan dari suatu ekosistem. Makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Sistem yang terbentuk oleh adanya interaksi antar makhluk hidup tersebut disebut ekosistem, dan ilmunya disebut ekologi. Ekosistem yang lengkap harus mengandung 2 komponen, yaitu komponen biotik, yang terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai, dan komponen tak hidup atau abiotik. Komponen produsen merupakan satu-satunya komponen ekosistem yang dapat menghasilkan energi sendiri dalam proses fotosintesis atau dalam proses kemosintesis. Konsumen merupakan organisme yang mengkonsumsi energi yang dihasilkan produsen. Komponen abiotik pada dasarnya terdiri dari tanah dan iklim. Unsur iklim yang mempengaruhi kehidupan misalnya suhu, kelembapan, angin, intensitas cahaya, dan curah hujan. Komponen abiotik ini sangat menentukan kelangsungan hidup suatu ekosistem karena sangat mempengaruhi proses-proses biologis, kimia maupun fisik pada ekosistem tersebut. Beberapa makhluk hidup dari spesies yang sama menempati suatu kawasan tertentu pada suatu waktu tertentu disebut populasi. Jumlah individu dalam luas atau volume tertentu disebut densitas atau kepadatan populasi. Jumlah individu atau ukuran suatu populasi ditentukan oleh kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi. Imigrasi dan emigrasi. Pola penyebaran populasi mengikuti 3 bentuk dasar, yaitu acak, berkelompok, dan teratur. Beberapa populasi dapat hidup bersama di suatu kawasan tertentu dan saling berinteraksi pada saat tertentu, membentuk suatu komunitas. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum yaitu tentang ekosistem. Untuk alat dan bahannya ada alat tulis dan juga cetak yang sudah diukur berukuran 2x2 meter. Untuk faktor biotiknya ada tanaman talas dan ini kunyit. Di sini juga ada serai dan juga ada pohon durian yang ini masih kecil. Ada juga hewan seperti belalang. Tentunya ini sudah dimakan oleh belalang. Untuk faktor abiotiknya ada tanah, cahaya matahari, oksigen, dan tentunya air. Selanjutnya, rantai makanan. Di sini ada tanaman talas sebagai produsennya. Setelah itu dimakan oleh belalang. Lalu belalang bisa saja dimakan oleh burung kecil. Setelah itu burung kecil bisa saja dimakan oleh ular. Lalu ular dimakan oleh elang. Dan elang setelah mati akan diuraikan oleh dekomposer. Saat ini saya akan menghitung kepadatan populasi dari tanaman talas. Di sini ada 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 tanaman talas. Berarti kepadatan populasinya adalah 3 tanaman talas per 4 meter persegi. Selanjutnya kepadatan populasi dari tanaman serai. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4 tanaman serai. Jadi kepadatan populasinya adalah 3 tanaman serai per 4 meter persegi. Kesimpulan pada praktikum 12 oleh kelompok 7, yaitu ekosistem merupakan sistem yang terbentuk oleh adanya interaksi antara makhluk hidup.
Dari praktikum yang kita lakukan, kita bisa mengetahui komponen biotik dan komponen abiotik yang menyusun suatu ekosistem. Kita juga bisa mengetahui densitas atau kepadatan populasi yang ada di dalam suatu ekosistem tersebut. Kita mengetahui bagaimana hubungan saling ketergantungan antara komponen penyusun ekosistem. Jadi, untuk menjadikan suatu ekosistem tetap terjaga atau terawat, kita harus menjaga atau memperhatikan komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem tersebut. Karena jika ada komponen yang hilang atau kurang, maka ekosistem tersebut akan menjadi terganggu.